Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ani Aulia dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 2005135868. Saya berasal dari kelas PGSD 1C 2020. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ciri morfologi dari organ pokok tumbuhan. Saya akan mengambil dua tanaman, yaitu tanaman jagung dan tanaman bayam. Di sini, saya akan menjelaskan ciri-ciri morfologi dan bentuk-bentuk lainnya. Ciri morfologi yang pertama, saya akan menjelaskan itu tentang tanaman jagung. Yang pertama akan saya menjelaskan tentang tanaman jagung. Jadi di tanaman jagung ini mempunyai nama ilmiah jagung atau zeimais adalah salah satu bahan makanan protein pengganti nasi. Jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Di beberapa tempat seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia, jagung adalah bahan pokok makanan. Selain sebagai bahan pangan, jagung bisa digunakan sebagai pakan ternak, sumber minyak pangan, bahan dasar tepung maizena, dan bahan baku produk industri farmasi. Bisa jadi kosmetik dan kimia. Jagung adalah tanaman model yang menarik khususnya di bidang pertanian dan biologi. Tanaman jagung memiliki reaksi yang khas dan dramatis terhadap kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting, sehingga tanaman pasangan ini disukai dan sering digunakan sebagai tanaman fisiologi pemupukan. Dari sisi fisiologi, tanaman jagung tergolong sebagai tanaman C4 yang sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Karena memiliki keunikan tersebut, sejak abad ke-20, tanaman jagung menjadi objek penelitian genetika yang terdiri dan membantu terbentuknya teknologi kultivar hibrida yang revolusioner. Jagung yang dibudidayakan memiliki sifat bijian yang bermacam-macam. Berdasarkan ciri bijiannya, dikenal ada 7 kelompok kultivar jagung. Yang pertama itu ada tunicata atau popcorn, jagung bersisik, merupakan kelompok kultivar yang dianggap paling primitif. Yang kedua, indentata atau dens, jagung gigi kuda. Yang ketiga, indurata atau flint, jagung mutiara. Yang keempat, saccharata atau sweet, jagung manis. Yang kelima, everta atau popcorn, jagung berondong. Yang keenam, amylacea atau floricourt, jagung tepung. Yang ketujuh, glutinosa atau jagung ketan. Adapun klasifikasi ilmiah tanaman jagung. Yang pertama, kingdom. Kingdomnya itu pantai, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelas Commelitidae, ordo Poales, genus Zeae, spesies Zeimais, nama binomial Zeimas sp. mais. Jadi, batang tanaman jagung itu berruas-ruas dan berbuku. Tiap ruas panjangnya sekitar 20 cm. Batangnya keras di bagian luar dan di bagian dalam batang bertekstur seperti gabus. Pada umumnya, tanaman jagung tidak memiliki anakan, namun ada yang dapat membentuk anakan seperti tanaman padi. Ketika dewasa, tanaman jagung memiliki bunga jantan yang meniru di bagian puncak tanaman bunga berbentuk malai. Daun bunga betina berbentuk tongkol yang terletak dari buku
antara batang dan pelepah daun. Sebelum masuk ke ciri-ciri morfologi tanaman jagung, saya akan membahas tentang di mana letak-letak dari tanaman itu. Kayak ini daunnya, ini batangnya, batang jagung, ini pelepahnya, ini ada akarnya berbentuk serabut. Masuklah ciri-ciri dari morfologi tanaman jagung. Yang pertama, tongkol jagung. Itu adalah buah bunga jagung yang merupakan bagian terpenting dari tanaman jagung. Karena bagian inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dari daun bahan pokok industri. Bagian ini diselimuti oleh dinding perikarp yang menempel pada biji jagung dan melindunginya dengan baik. Secara morfologi, tongkol adalah tangkai utama malai yang termodifikasi pada kondisi tertentu. Malai organ jantan pada jagung dapat memunculkan bulir. Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulu jagung menempel. Tongkol ini diselimuti oleh kulit jagung yang disebut dengan collar bulb. Kata tongkol juga dipakai untuk menyebut keseluruhan bagian jagung betina, buah jagung, bagian biji jagung, bagian luar perikarp. Ciri-ciri biji jagung itu ada bagian luar atau perikarp, bagian dalam endosperm, lembaga atau embrio. Perikarp untuk menjaga embrio agar tidak kekurangan air. Endosperm untuk cadangan makanan pada jagung. Kandungan endosperm ini antara lain 90%. Embrio untuk inti dari tanaman jagung yang akan menjadi cikal bakal. Tongkol jagung muda disebut jantan dalam bahasa Jawa atau baby corn. Bisa dimakan atau sebagai bahan sayuran. Tongkol jagung muda itu mempunyai manfaat sebagai sumber fructular atau sejenis monosakarida dengan 5 atom karbon. Ciri yang kedua dari ciri morfologi tanaman jagung, yang kedua itu adalah bunga jagung. Bunga merupakan mahkota bagi tanaman jagung atau bagian terpenting. Bunga pada tanaman jagung ini terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Dari bunga ini, tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol. Susunan bunga jagung atau diklin yaitu bunga jantan dan bunga betina yang terpisah satu tanaman berubah satu atau monoecious. Bunga termasuk majemuk. Bunga tersusun dari bentuk malai bunga betina dalam bentuk tongkol. Rangkaian bunga atau floret tersusun berpasangan yang dibatasi oleh sepasang gulmae tunggal atau gulma. Rangkaian bunga jantan tersusun di bagian tanaman paling atas atau serbuk sari, berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Bunga betina tersusun dalam tangkai tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Ciri morfologi yang ketiga itu adalah batang dan daun jagung. Berfungsi untuk menopang tanaman jagung agar mampu berdiri tegak. Batang tanaman jagung berruas-ruas dan berbentuk bulat dan tidak sempurna. Bagian batang tanaman jagung terdiri dari kulit luar atau epidermis, jaringan pembuluh, dan bagian pusat batang. Ruas batang jagung terbungkus pelepah daun yang memunculkan dari buku. Batang jagung sangat kuat dan kokoh. Akan tetapi, tidak banyak mengandung lignin atau zat kayu. Bagian luar batang jagung bertekstur keras dan bagian dalam bertekstur seperti gabus. Bentuk daun tanaman jagung memanjang dan merupakan daun sempurna, memiliki pelepah, tangkai, dan daun helai. Antara pelepah dan tangkai daun terdapat ligula atau lidah-lidah tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang berambut, ada yang juga yang licin. Stoma pada daun jagung berbentuk halter yang khas memiliki suku rumput-rumputan. Setiap stoma dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang berbentuk kipas. Struktur ini
berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Jika tanaman jagung mengalami kekeringan, sel-sel kipas akan mengerut, menutup lubang stomata yang membuat daun melipat ke bawah untuk mengurangi penguapan. Kita masuk ke ciri morfologi tanaman jagung yang keempat, yaitu akar tanaman jagung. Sebagaimana tanaman berkeping satu, jagung berakar serabut. Akar sebagian besar pada kedalamannya 20 cm, sebagian lainnya dapat mencapai kedalaman hingga 80 cm. Akar dapat muncul di permukaan tanah pada buku-buku bagian terbawah yang dapat memperkokoh tegaknya tanaman jagung. Akar ini disebut adventif yang muncul terikat ketika tanaman sudah cukup dewasa. Baiklah, saya akan masuk ke tanaman yang kedua, itu adalah tanaman bayam. Kita masuk ke jenis tanaman yang kedua, yaitu tanaman bayam. Dari tanaman bayam ini merupakan tanaman sayuran yang memiliki nama ilmiah Amaranthus sp. Kata amarants dalam bahasa Yunani memiliki arti everlasting atau abadi. Tanaman ini dikenal sebagai sayuran yang memiliki sumber zat besi yang cukup penting. Bayam berasal dari negara Amerika tropik yang semula dikenal sebagai definisi tanaman hias. Tanaman bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, kapan saja dan di mana saja, baik itu di dalam dataran rendah maupun di dalam dataran tinggi. Bayam dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah subur serta banyak sinar matahari. Kondisi suhu yang efektif yaitu sekitar 25-26 derajat Celcius dan pH tanah antara 6-7 dan waktu tanamnya itu pada awal musim kemarau. Lanjut masuk ke klasifikasi tanaman bayam. Antara lain ada kindomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, subfamili Amaranthusdeae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus sp. Sebelum masuk ke ciri-ciri morfologi, saya akan ngasih tahu letak-letak dari bagian bayam ini. Ini ada daunnya, bisa berbentuk seperti oval atau bulat, mempunyai tulang-tulang ruas daunnya. Ini ada pucuk daunnya, ini ada batangnya, dan ini bagian akarnya. Dia mempunyai rambut-rambut akar, dan ini pangkal dari akarnya itu. Dia berbentuk panjang, dan ini ujung bagian akarnya. Kita masuk ke ciri morfologi dari tanaman bayam. Yang pertama itu adalah akar bayam. Dari gambar yang saya nampak ini kurang jelas ya rambut-rambutnya. Akar bayam itu berbentuk berbagai jenis bayam pada umumnya sama, yaitu memiliki sistem perakaran atau tunggang dengan akar serabut di bagian atasnya. Akar ini bisa menembus tanah hingga kedalaman 20 sampai 40 bahkan bisa lebih. Lanjut, ciri morfologi tanaman bayam yang kedua itu adalah batang bayam. Tanaman bayam sangat mudah dikenali, yaitu berupa tanaman perlu yang tumbuhannya tegak dan batangnya tebal berserat. Pada beberapa jenis tertentu, tanaman ini memiliki duri batang bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Percabangan bayam akan melebar dan tumbuh tunas, barulah dilakukan pemangkasan.
Ciri morfologi tanaman bayam yang ketiga itu adalah daun bayam. Biasanya berbentuk telur dengan bagian ujung daun agak meruncing. Dan urat-urat daunnya terlihat jelas. Warna daunnya bervariasi mulai dari hijau tua, hijau muda, hijau keputihan, bahkan warna merah. Panjang daun sekitar 1,5 cm sampai 6 cm dan lebar daunnya sampai 0,5 cm sampai 3,2 cm. Tangkai daun ini berbentuk bulat, panjang 0,5 sampai 9 cm. Ciri morfologi yang keempat itu adalah bunga bayam. Bunga berkelamin tunggal yang tersusun secara majemuk dan berwarna hijau. Memiliki 5 mahkota dan panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Bunga jantan memiliki bentuk bulir. Bunga jantan mempunyai bentuk bulir, sedangkan bunga betina itu berbentuk bulat dan terdapat pada ketiak batang. Mahkota terdiri dari daun bunga itu 3 sampai 5 buah, benang sari 1 sampai 5 buah, dan bakal buah berjumlah 2 sampai 3 buah. Penyerbukan bunga ini biasanya dibantu juga dengan adanya angin dan binatang sekitar. Ciri yang kelima dari morfologi tanaman bayam ini adalah buah dan biji bayam. Buah bayam berbentuk lonjong dan berwarna hijau dengan panjang sekitar 1,5 mm. Biji bayam berwarna hijau memiliki berwarna hitam mengkilat dan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Bijinya berukuran kecil dan halus serta memiliki bentuk yang bulat dan ada beberapa jenis bayam yang terdapat biji berwarna putih atau merah, misalnya bunga atau bayam maksi. Ada pula manfaat dari jenis tanaman bayam ini. Yang pertama, dapat melawan sel kanker. Yang kedua, anti-inflamasi atau peradangan. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Yang keempat, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kelima, mencegah terjadinya osteoporosis. Yang keenam, mencegah diabetes atau menstabilkan gula darah. Yang ketujuh, mencegah anemia. Dan yang kedelapan, menurunkan berat badan. Sekian dari saya menjelaskan dari ciri-ciri morfologi jenis tanaman bayam dan jagung. Dari tanaman kedua ini kan organ pokok tumbuhan. Saya mengambil 2 contoh tanaman, itu bayam dan tanaman jagung. Mungkin segitu dulu yang saya jelaskan tentang ciri-ciri morfologi dari tanaman jagung itu. Sekian dari saya, Ani Aulia dari PGSD 1C angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel saya, Ani Aulia. Dadah!